Karena gedung sekolah utama sangat besar, Tang Wulin berpikir bahwa asrama mereka juga akan begitu. Kenyataan, bagaimanapun, memohon untuk berbeda. Shen Yi membawa mereka ke sebuah bangunan di hutan di sebelah barat Spirit Ice Plaza. Ini adalah asrama untuk siswa yang bekerja, katanya kepada mereka, cari kamar yang sesuai dengan nomor di kunci Anda. Kelas akan dimulai besok, sementara itu, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan yang baru saja Anda tetapkan. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Shen Yi pergi sementara Tang Wulin dan yang lainnya berada di tengah-tengah saling pandang cemas. Semuanya memikirkan hal yang sama. Bukankah bangunan ini terlalu kasar? Ini pada dasarnya kumuh dibandingkan dengan gedung sekolah. Bangunan itu hanya memiliki satu lantai dan sangat rusak. Itu duduk di tengah hutan, tapi sekarang sudah jelas bahwa ini dilakukan untuk menyembunyikan bangunan dan menyelamatkan muka akademi. Benar-benar tempat yang meresahkan. Sepertinya ada sekitar 20 kamar di gedung yang berbintik-bintik itu. Beberapa kamar bahkan tidak memiliki jendela. Mereka sudah lama rusak, kayu di sekitar mereka benar-benar busuk. Memeriksa nomor pada kunci mereka segera menemukan bahwa mereka hanya diberi satu kamar. Kamar ini tidak memiliki dinding untuk memisahkan anak laki-laki dari perempuan. Luasnya sekitar 30 meter persegi. Meski tidak kecil, hanya ada 2 ranjang susun berbingkai logam di kamar itu. Selain itu benar-benar kosong. Lapisan debu tebal menutupi lantai dan 2 jendela pecah. Seutas tali menggantung dari bola lampu di langit-langit. Mempertimbangkan keadaan ruangan, menentukan apakah bohlam itu ornamen yang tidak berguna atau sumber cahaya fungsional adalah sebuah lemparan koin. Bukankah ini terlalu kejam? Apakah kami yakin saat ini kami berada di Akademi Shrek dan bukan daerah kumuh? Xie tercengang. Dibandingkan dengan asrama mereka di Issei Academy, perbedaannya seperti surga dan bumi. Tidak ada kebutuhan pokok yang disediakan, bahkan kasur pun tidak. Berhentilah mengeluh. Jika Anda punya waktu luang, habiskan saja untuk merapikan, kata Tang Wulin. Karena mereka ada di sini sekarang, mereka mungkin juga melakukan yang terbaik. Dia tahu bahwa siswa yang bekerja tidak akan sebaik siswa normal, tetapi dia masih terkejut dengan kondisi asrama mereka. Kapten, bagaimana kita semua bisa hidup dalam satu kamar? Pria dan wanita tidak boleh berada di ruangan yang sama, kata Su Xiaoyan dengan sedikit khawatir. Xie tertawa. Menurutmu berapa umurmu? Kamu bahkan belum mencium siapapun. Petik 2. Su Xiaoyan melihat ke Gu Yue untuk mendapatkan dukungan, tetapi Gu Yue hanya memperhatikan Tang Wulin. Tang Wulin berdiri terpaku di tempatnya, wajahnya termenung. Karena kita telah ditempatkan di ruangan ini, yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkannya sebaik mungkin. Mari kita atur kebutuhan dasar kita terlebih dahulu. Kita bisa mulai dengan membersihkan tempat ini dan mendapatkan sesuatu untuk menutupi jendela yang pecah. Kami kemudian dapat menggunakan beberapa tirai untuk memisahkan ruangan menjadi 2, satu sisi untuk anak laki-laki dan yang lainnya untuk perempuan. Ya, mari kita mulai dengan itu dan meningkatkan hal-hal sambil jalan. Petik 2. Baiklah, kata Gu Yue. Jelas betapa rekan satu tim Tang Wulin mempercayainya. Semua orang segera bertindak. Sebagai master jiwa, tidak perlu waktu lama untuk membersihkannya. Saat mereka merapikan tempat itu, mereka mulai memahami sakitnya menjadi siswa yang bekerja. Satu-satunya sumber air bersih mereka adalah satu keran yang digunakan untuk seluruh asrama. Itu bahkan tidak menyediakan air panas. Mereka harus pergi ke gedung sekolah untuk mengambil air panas dan mandi. Selain itu, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada fasilitas lain di asrama untuk siswa yang bekerja. Ruang makan dapat ditemukan di gedung sekolah utama, jadi mereka harus menyeberangi alun-alun yang sangat besar setiap kunjungan. Dengan mereka berempat bekerja bersama, ruangan itu segera menjadi rapi dan rapi. Mereka bahkan menemukan kain untuk menutupi jendela. Adapun tirai untuk memisahkan ruangan, mereka akan membelinya di malam hari. Ayo bersihkan alun-alun sekarang. Sejak mereka menjadi mahasiswa, mereka masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Spirit Ice Plaza benar-benar luar biasa. Mereka harus mulai menyapu pagi-pagi sekali jika mereka ingin selesai pada sore hari di hari yang sama. Ketika mereka pergi mengambil air untuk dibersihkan, mereka menemukan bahwa seseorang telah menggunakan keran. Seseorang itu adalah anak laki-laki yang tampak lemah. Dia memiliki handuk yang menutupi bahunya saat dia mengumpulkan air dalam ember. Saat melihat bocah ini, keheranan memenuhi Tang Wulin dan yang lainnya. Xie menelan ludah. Dia sangat terkejut karena dia mengenal bocah itu lebih dekat daripada yang lain.
Anak laki-laki ini adalah siswa nomor 2, orang yang telah mengalahkan Xie dalam ujian masuk dengan kekuatan ledakan. Dia adalah master jiwa tipe kekuatan yang perkasa dan master jiwa 3 cincin terbesar yang mereka temui sejauh ini. Bahkan peluang Gu Yue untuk mengalahkannya sangat tipis. Jiwa bela dirinya terlalu kuat dan luar biasa. Membawa ember, Tang Wulin berjalan ke sisi siswa lain dan tersenyum cerah. "Hai," dia berkata. "Kita bertemu lagi. Saya Tang Wulin." Petik 2. Pemuda itu memberinya tatapan apatis, dan hanya mengakuinya dengan anggukan kecil. Embernya hampir penuh, jadi dia mengambilnya, mengangguk ke Tang Wulin sekali lagi, dan pergi. 4 pasang mata mengikutinya sampai dia menghilang dari pandangan. Xie menatap teman-temannya dengan kaget. Orang itu juga murid yang bekerja. Dia sangat luar biasa, namun dia seorang siswa yang bekerja. Saya pikir dia adalah siswa pelataran inti. Petik 2. Tang Wulin merenungkan kesadaran ini. "Apakah kalian ingat apa yang dikatakan administrator sebelum kita pergi?" Dia bertanya. "Dia mengatakan kepada kami untuk tidak mempermalukan siswa yang bekerja. Saya pikir ada beberapa rahasia tentang siswa yang bekerja yang tidak kita ketahui. Yah, kita bisa memikirkannya setelah menyelesaikan tugas kita." Petik 2. Administrator tidak mengatakan kita tidak bisa menggunakan jiwa bela diri kita untuk membersihkan, kan? Gu Yue menyela. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya. Saya tidak berpikir itu akan mungkin tanpa menggunakan jiwa bela diri. Petik 2. Kalau begitu kita tidak perlu membawa air. Aku akan cukup. Senyum tipis muncul di bibir Gu Yue, matanya bersinar. Mata Tang Wulin berbinar dalam pengertian, dan dia menyeringai. Baik, Gu Yue berbalik dan mulai berbaris menuju Spirit Ice Plaza, 3 temannya di belakangnya. Xie dan Su Xiaoyan menggelegak karena mereka juga memahami niatnya. Gu Yue berhenti di samping alun-alun. Dia menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya, lalu memanggil 3 cincin jiwanya. Cincin jiwa pertamanya menyala saat dia mengaktifkan elemental tide. Dia mengangkat tangannya ke udara, mengumpulkan bintik-bintik cahaya hijau di telapak tangannya. Cahaya biru segera mengikuti sampai 2 lampu berukuran sama berputar di telapak tangannya. Dia memancarkan aura ketenangan saat dia memanipulasi kedua elemen tersebut. Dia bergerak jauh lebih lambat daripada jika dia berada dalam pertempuran. Namun, Tang Wulin bisa merasakan betapa stabilnya elemen yang dia kumpulkan. Mereka jauh lebih stabil dari biasanya. Apalagi, dia saat ini hanya menggunakan skill jiwa pertamanya. Lampu hijau dan biru semakin terang saat berputar di dalam tangannya, berubah menjadi pusaran air kecil. Itu berputar lebih cepat dan lebih cepat sampai kedua elemen benar-benar bercampur. Cincin jiwa kedua Gu Yue menyala dan elemen mengalir ke pusaran air lebih cepat dari sebelumnya. Dengan amplifikasi elemental kontrol dan kekuatan spiritualnya di alam spirit si, pusaran elemen segera tumbuh setinggi 2 meter dan tidak berhenti di situ. Cincin jiwa ketiganya kemudian menyala dan dia mengaktifkan elemental fusion. Kedua elemen itu benar-benar menyatu menjadi satu. Dipersenjatai dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia memiliki kendali mutlak atas elemen yang berputar-putar. Dia adalah salah satu dari segelintir orang yang memiliki 3 cincin jiwa dan telah mencapai alam laut roh. Elemen angin puyuh tumbuh sampai setinggi 5 meter. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa akan mengamuk, Gu Yue dengan lembut berkata, "Pergi." Spirit Ice Plaza tidak kotor pada awalnya, hanya tertutup debu. Bahkan tidak ada satupun sampah yang terlihat. Adegan aneh dimainkan saat pusaran air Gu Yue mendarat di alun-alun. Debu berkumpul bersama, berputar-putar di sekitar badai dalam hiruk-pikuk sebelum tersedot ke dalam dan meninggalkan lantai tanpa noda seolah-olah telah digosok dengan sikat. Gu Yue menarik keterampilan jiwa pertama dan ketiganya, hanya menyisakan kontrol elemen saat dia mengikuti pusaran air ke depan. Mereka mulai berjalan mengitari alun-alun, menyaksikan segala sesuatu di jalurnya menjadi bersih. Wow, Su Xiaoyan bertepuk tangan dengan gembira. Dia benar-benar luar biasa. Tang Wulin dalam hati memberi Gu Yue acungan jempol. Dia adalah master elemen paling terampil yang pernah dia lihat. Selain itu, dia tidak hanya bisa menggunakan 6 elemen berbeda, dia bahkan bisa menggabungkannya menjadi gerakan ofensif dan defensif yang tak terbatas. Masa depannya tidak terbatas. Dia adalah master jiwa pertama dalam sejarah yang menggunakan begitu banyak elemen. Dengan api, air, angin, bumi, cahaya, ruang, dan atribut varian es, tidak ada yang mustahil baginya. Jika mereka adalah orang biasa, bahkan waktu 2 hari tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembersihan alun-alun. Namun,
Dalam menghadapi angin puyuh air dan angin Guyue yang menyedot debu dan membersihkan segala sesuatu dalam radius 20 meter, tugas ini akan selesai tanpa banyak keringat. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan selesai dalam 3 jam. Ini jelas mengasumsikan bahwa jiwa dan kekuatan spiritual Guyue akan bertahan. Sebenarnya, Guyue bukanlah manusia super. Dia terpaksa mengingat pusaran air yang sekarang hitam dan mengalirkannya ke selokan setelah membersihkan sepertiga dari alun-alun. Dia kemudian berjalan ke samping dan duduk bersila untuk bermeditasi. Aku akan malu jika membiarkan Guyue melakukan semuanya, Xie menyeringai nakal. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa mentraktir kami makan malam-malam ini. Xie mengetahui skema Tang Wulin. Tentu, selama kamu tidak datang. Kedua gadis itu tidak bisa makan banyak, tetapi jika kami menambahkan Anda, saya akan khawatir jika restoran memiliki cukup stok. Aku bersumpah, perutmu adalah lubang yang tak ada habisnya. Petik 2. Tang Wulin terkekeh. Kamu sangat tidak tulus. Baik, Xie menggertakkan giginya saat dia dengan enggan berkata, aku akan mentraktir kalian semua untuk makan malam. Tapi, kamu harus menghabiskan roti hitam itu sebelum kita pergi. Petik 2. Roti kukus hitam itu bagus untuk mengekang nafsu makan Tang Wulin. Baik, mereka meninggalkan sisa alun-alun ke Guyue. Sementara itu, Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan akan merapikan kamar asrama mereka. Mereka hanya menerima 2 set seragam sekolah dan kartu identitas Akademi Shrek ketika mereka terdaftar. Kartu itu terbuat dari logam dan memiliki tanda yang jelas dari sirkuit jiwa yang berjalan di dalamnya. Administrator telah memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan kartu ini untuk dibawa kemana saja di dalam akademi, serta keluar dan masuk. Administrasi Akademi Shrek tidak terlalu ketat. Mereka tidak benar-benar membatasi jalan masuk dan keluar siswanya dari akademi. Selain itu, pelataran luar adalah kota kecil dengan sendirinya. Siswa dapat menemukan semua yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari mereka di sini dan jarang perlu meninggalkan kampus. Sementara Guyue membersihkan alun-alun, Tang Wulin pergi membeli beberapa papan. Dia menyuruh Xie menggunakan belati untuk membuat tempat tidur yang layak dari mereka. Sedangkan untuk kasurnya, sebenarnya mereka bawa sendiri. Setelah membeli kain untuk membagi ruangan itu berbentuk cukup bagus. Tapi mereka berhenti di situ. Tang Wulin percaya bahwa karena asrama itu untuk siswa yang bekerja, akan lebih baik jika mereka tidak hidup boros dibandingkan dengan yang lain. Paling tidak, mereka semua mengerti betapa fatal bagi mereka untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Tang Wulin sudah memperhatikan bahwa tidak semua kamar di asrama ditempati. Faktanya, hanya 3 atau 4 kamar yang memiliki tanda-tanda penghuni baru-baru ini. Meski begitu, kamar-kamar itu tampak sederhana dan kasar di luar. Karena kondisi kehidupan yang seakan menjadi tradisi di kalangan mahasiswa yang bekerja, bukan tempat mereka untuk mendobrak status quo. Kecepatan pembersihan Guyue luar biasa cepat dengan penggunaan jiwa bela dirinya, tapi masih butuh waktu sampai tengah hari, total 4,5 jam untuk menyelesaikan pembersihan alun-alun raksasa. Dari jam-jam itu, setengahnya dihabiskan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Keempatnya bermeditasi di kamar mereka bersama di sore hari. Meskipun mereka baru saja mendaftar dan masih asing dengan Akademi Shrek, mereka sudah bisa merasakan segunung tekanan membebani pundak mereka. Semua jenius benua berkumpul di sini di surga ini dan sementara Tang Wulin dan yang lainnya mungkin sangat berbakat, Akademi Shrek tidak kekurangan siswa sekaliber mereka. Ada orang-orang seperti siswa nomor 2 itu yang menginjak Xie. Tak satu pun dari 4 sahabat yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa mengalahkannya. Satu-satunya cara mereka bisa berkembang di Akademi Shrek adalah menjadi lebih kuat lebih cepat. Ruang makan sangat besar dan penuh sesak, seolah-olah semua siswa pelataran luar berdesakan di tempat itu. Tidak seperti siswa normal, siswa yang bekerja harus membayar makanan mereka di sini dengan poin yang diperoleh dari menyelesaikan pekerjaan. Karena ini adalah hari pertama mereka di akademi, mereka diizinkan untuk makan gratis. Mereka baru akan mulai membayar besok. Mereka telah menerima masing-masing 100 poin kontribusi Shrek setelah menyelesaikan tugas mereka di gedung administrasi, tetapi saat itulah Tang Wulin menemukan bahwa 100 poin hanya cukup untuk memberi makan mereka selama 1 hari. Selain itu, mereka menghadapi masalah lain, lebih tepatnya, Tang Wulin menghadapi masalah. Perutnya terlalu rakus dan ruang makannya bukan prasmanan. Untungnya, ruang makan menyajikan makanan yang sebanding dengan jendela pertama Akademi Issea. Akan lebih bagus jika saya bisa makan di sini secara gratis. Tang Wulin berseru dalam hati saat dia makan siang.
Karena makan malam mereka juga gratis malam ini, Xie akan mentraktir mereka di hari lain. Mungkin, karena dia harus mulai membayar makanannya keesokan harinya, Tang Wulin akhirnya mengungkapkan kejahatannya yang sebenarnya saat makan malam. Dia pertama kali menemukan meja besar. Kemudian, dia mulai mengumpulkan makanan. Ruang makannya cukup besar untuk menampung 1.000 pengunjung sekaligus, jadi tindakannya dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang. Dia pergi dari jendela ke jendela, menunjukkan kartu identitas Shrek miliknya untuk mendapatkan makanan gratis sebanyak yang dia bisa bawa. Pada awalnya, hanya sedikit yang memperhatikan tindakannya, tetapi pada saat mejanya memiliki 3 tingkat makanan yang ditumpuk, orang-orang mulai menonton. Seorang pria berwajah tegas berusia sekitar 20 tahun yang mengenakan ban lengan merah berjalan. Saya Xie Peichen, anggota komite disiplin. Kamu dari kelas mana, mengapa Anda mendapatkan begitu banyak makanan? Tidakkah kamu tahu bahwa menurut aturan akademi, jika kamu menyia-nyiakan makanan, kamu harus membayar 10 kali lipat beratnya sebagai denda. Petik 2. Tang Wulin berhenti di tengah langkah. Halo senior, saya bisa menghabiskan semua makanan ini. Petik 2. Kamu bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Suara Xie Peichen naik 1 oktav. Dia awalnya mengira bahwa semua makanan ini untuk dia dan teman-teman sekelasnya untuk makan bersama, tapi bukan itu masalahnya. Tang Wulin telah mengisi meja untuk 10 orang dengan makanan yang cukup untuk memberi makan 30 orang. Ya, saya bisa menyelesaikan ini semua sendiri. Saya masih memiliki 3 teman yang bergabung dengan saya, jawab Tang Wulin dengan tulus. 4 orang bisa menyelesaikan semua ini. Xie Peichen jelas tidak yakin. Dengan betapa bergizi makanan ruang makan, orang pada umumnya tidak perlu makan banyak untuk kenyang. Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita lihat kamu memakan semuanya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Meskipun Xie Peichen memiliki ekspresi gelap, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun karena Tang Wulin belum melanggar aturan apapun. Dia berdiri di samping dan memperhatikan. Tang Wulin tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih berkilau. Senior, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya menghabiskan semua makanan ini, Anda akan membantu saya mendapatkan ronde lagi. Jika saya tidak bisa, Anda bisa menghukum saya sesuai keinginan. Petik 2. Baik, Xie Peichen langsung setuju. Dengan taruhan ditetapkan, Tang Wulin mulai makan. Dia makan dengan santai, meluangkan waktunya. Meskipun demikian, kecepatan makannya sangat mengejutkan. Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan sudah lama mendapatkan nampan yang penuh dengan makanan dan duduk di meja sebelah, berpura-pura tidak mengenal Tang Wulin karena malu. Tang Wulin menahan desahan agar tidak keluar dari mulutnya. Dia selalu membencinya ketika dia tidak bisa makan sampai kenyang. Karena Akademi Shrek tidak menawarkan makanan gratis, dia mengambil bagian dalam seni kuno mencubit sen, menghitung dengan tepat berapa biaya untuk makan sendiri. Dengan tiket masuk gratis yang terselip di sakunya, dia bertekad untuk memakan segunung, cukup untuk menghabisinya sampai sarapan keesokan harinya. Xie Peichen berdiri dengan tenang di belakang Tang Wulin pada awalnya, tetapi ketika dia menerima omelan Tang Wulin, rahangnya jatuh. Apa dia bahkan manusia? Xie Peichen tanpa sadar menelan ludah saat dia menatap gunung piring kosong di depan Tang Wulin, yang momentumnya meningkat karena gigitan. Tidak lama kemudian pengunjung lain memperhatikan tontonan ini. Apakah orang ini mati kelaparan di kehidupan sebelumnya? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Petik 2. Astaga, jangan bilang dia membersihkan semua piring itu sendirian. Petik 2. Wow, hebat. Saya selalu mengagumi orang yang bisa makan banyak. Petik 2. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar Tang Wulin, ditarik seperti ngengat ke nyala api. Pemandangan kerakusannya membuat perut mereka liar karena kelaparan, dan mereka melahap makanan mereka dengan semangat yang baru. Senior, bisakah aku merepotkanmu untuk membawakanku 10 pesanan hidangan itu, yang bentuknya seperti teripang? Terima kasih. Tang Wulin berseri-seri pada Xie Peichen. Xie Peichen mati rasa karena shock. Dia dengan patuh pergi dan memberi Tang Wulin 10 pesanan hidangan. Ini adalah ketiga kalinya dia mendapatkan lebih banyak makanan untuk Tang Wulin. Tidak banyak makanan per hidangan, tetapi jumlah hidangannya sangat banyak. Orang ini, Tang Wulin kedua berteriak kegirangan, meneteskan air liur di atas piring yang mengepul, kerumunan berpisah untuk membiarkan seorang pria paruh baya lewat, wajahnya muram dan terjepit. Tubuhnya gemetar saat melihat tumpukan piring yang mengejutkan. Sebagai manajer ruang makan, dia secara ajaib menerima pemberitahuan bahwa ada kekurangan makanan.
Dia sangat sadar bahwa mereka menimbun bahan makanan secara berlebihan setiap hari dan memiliki lebih dari cukup untuk mengakomodasi keadaan yang tidak relevan. Jadi tak perlu dikatakan betapa bingungnya dia setelah mendengar stok mereka kosong. Tetapi ketika dia melihat Tang Wulin, dia akhirnya mengerti situasinya. Kapan mereka merekrut orang rakus seperti itu? Hei kamu, siswa di sana. Perut Anda sudah di luar batas normal. Akademi tidak bisa memberi makan seseorang seperti Anda. Jika Anda makan sebanyak ini untuk setiap makan, maka saya akan mengajukan petisi kepada Akademi untuk menghilangkan hak Anda untuk makan gratis, kata pria paruh baya itu. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Saya seorang siswa yang bekerja jadi saya tidak bisa makan sebanyak ini secara gratis mulai besok. Ini adalah makanan gratis terakhir saya, jadi tidak bisakah saya makan sampai kenyang? Petik 2. Mahasiswa yang bekerja. Ekspresi semua orang berubah setelah kata-kata itu. Galeri kacang dengan cepat mundur ke latar belakang, dan mengurus bisnis mereka sendiri. Jadi kamu adalah seorang siswa yang bekerja. Baik-baik saja maka. Selamat makan. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu juga pergi. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah siswa yang bekerja sebelumnya? Xie Peichen bertanya, jelas bingung. Bagaimana menjadi siswa yang bekerja? Tang Wulin dengan penasaran bertanya. Xie Peichen mengerang, menolak untuk lebih memperhatikan Tang Wulin dan menghilang ke kerumunan. Sepertinya benar-benar ada cerita latar seputar siswa yang bekerja. Kecurigaan Tang Wulin dikonfirmasi, keingintahuannya tumbuh, tetapi dia terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini adalah makanan paling menyenangkan yang pernah dimiliki Tang Wulin dalam hidupnya. Mungkin karena dia membuka segel kedua, nafsu makannya lebih besar dari sebelumnya. Ruang makan memiliki 20 jendela yang menyajikan makanan, dan Tang Wulin telah membersihkan semuanya. Dia merasa malu. Apa kamu masih belum kenyang? Ini, makan ini. Seorang gadis yang lebih tua meletakkan roti kukus di piringnya sebelum pergi ke jalan ceria. Dengan suara pelan, dia berkata, dia sangat menyedihkan. Dia masih belum kenyang setelah makan semua itu. Petik 2. Dia yang pertama, tapi bukan yang terakhir menawarkan makanan padanya. Tidak lama kemudian, seorang siswa lain datang dan memberinya roti. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Apakah saya sedang bermimpi? Mungkin saya tidak perlu menyelesaikan pekerjaan untuk memberi makan diri saya sendiri. 100 poin tidak cukup untuk membuatku kenyang. Itu hanya cukup untuk 5 atau 6 kali makan untuk orang normal. Matanya berbinar memikirkan itu. Tang Wulin telah memeriksa harga di setiap jendela, dan hidangan termurah adalah 10 poin. Makanan yang dia makan hari ini harganya lebih dari 1000. Datanglah besok, dan dia mungkin mati kelaparan. Dia terhuyung keluar dari ruang makan begitu dia selesai makan. Dengan setiap langkahnya, dia merasa hampir meledak. Kapten, tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Xie memasang ekspresi aneh. Semua orang di pelataran luar sudah mengenali Anda sekarang. Tang Wulin menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana pengekangan akan memberiku makan? Apakah Anda tahu betapa sakitnya lapar? Petik 2. Baik, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Kau tahu, sepertinya aku ingat seseorang berkata dia akan mentraktir kita semua untuk makan malam. Ayo pergi. Tang Wulin menyeringai. Kamu masih lapar. Rahang Xie ternganga. Tang Wulin terkekeh. Aku akan selesai mencerna saat kita sampai di sana. Sebenarnya, ada sesuatu yang aneh menggelegak di pembuluh darahnya. Esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya sebelum dia makan, seolah-olah mendidih. Sensasi itu mengingatkannya untuk menyatu dengan energi Raja Naga Emas setelah membuka segel. Dia adalah orang yang paling memahami tubuhnya. Setelah memakan dirinya sendiri, esensi darahnya mengental, tumbuh lebih kuat, dan darahnya tampak lebih kaya dari sebelumnya. Mungkin ini adalah metode kultivasi untuknya. Karena sensasi ini, dia mendorong Xie keluar untuk mencari makanan lagi. Dia ingin menguji apa yang terjadi dengan esensi darahnya, bersama dengan pengaruh makanan yang lebih bergizi terhadapnya. Baiklah, kamu menang. Mari kita pergi makan. Mari kita lihat apakah perutmu akan pecah. Xie menoleh ke gadis-gadis itu. Ayo, aku mentraktir kalian semua. Kita juga bisa berjalan melalui pelataran luar. Pelataran luar secara praktis adalah sebuah kota itu sendiri. Kita harus menjelajah. Petik 2. Baik Gu Yue dan Su Xiaoyan menyetujui rencananya. Keempatnya meninggalkan Spirit Ice Plaza dan memasuki jalan yang dipenuhi lampu oranye hangat dan ramai dengan orang-orang. Segera setelah mereka tiba di jalan ini,
mereka menemukan sebuah toko yang penuh dengan orang-orang yang gaduh. Tempat apa itu? Su Xiaoyan memandang dengan mata penasaran. Xie mengintip ke dalam toko. Sepertinya tempat ini menjual minuman. Jadi Akademi Shrek punya hal semacam ini juga. Ayo masuk, kita bisa mengambil jus atau sesuatu. Petik 2. Ya, ayo pergi. Saya mau es krim. Su Xiaoyan berseru kegirangan. Toko minuman sedang sibuk dan hampir mencapai kapasitasnya. Server berlari ke sana kemari, menerima pesanan dan membawa pesanan pelanggan mereka, yang terakhir kebanyakan mengenakan seragam Akademi Shrek. Keempatnya berhasil menemukan meja dengan susah payah dan duduk. Mereka melambai kepada seorang pramusaji, memesan jus dan es krim. Tampaknya dimanapun tempatnya, para gadis tidak bisa menolak es krim. Bahkan Gu Yue yang terpisah tidak bisa menahan cakarnya darinya. Begitu pesanan mereka tiba, kedua gadis itu dengan senang hati menerimanya. Setelah menyesap jus jeruknya, Tang Wulin menyenggol Xie, yang matanya berkeliaran kemana-mana. Apa yang kamu lihat? Xie menyeringai. Aku hanya mencari-cari tempat untuk melihat apakah ada suster senior yang cantik di sini. Saya perlu mempersiapkan diri untuk dewasa, Anda tahu. Petik 2. Keraguan menutupi fitur Tang Wulin. Bagaimana Anda bersiap? Pernahkah kamu mendengar tentang festival tanggal takdir Dewa Laut Shrek? Mata lebar Xie menatap Tang Wulin. Kudengar jika kamu berada di pelataran inti dan berusia tertentu, kamu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival. Ini adalah kesempatan besar bagi semua orang di pelataran inti. Bahkan kami para siswa pelataran luar bisa melihatnya sekilas nanti. Saya tidak yakin tentang detailnya, tapi rupanya festival ini telah diadakan 10.000 tahun berturut-turut. Pasangan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sana. Legenda mengatakan Spirit Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo mulai berkencan di festival ini. Petik 2. Tang Wulin tidak senang. Kamu sudah memikirkan hal-hal itu di usiamu. Kami terlalu muda untuk hal itu. Selain itu, Anda harus masuk ke pelataran dalam terlebih dahulu jika ingin berpartisipasi. Jalan kita masih panjang, tahu. Pikirkan tentang siswa nomor 2 yang memukuli Anda sampai babak belur selama pencobaan. Dia sekuat itu dan dia bahkan bukan murid pelataran inti. Petik 2. Saya akan mencari tahu setelah saya memiliki target. Dan kami pasti memiliki kesempatan untuk membuatnya menjadi pelataran inti jika kami memberikan yang terbaik. Xie melompat-lompat dari kursinya. Tang Wulin tersenyum, mengangkat cangkirnya. Selamat semuanya. Kami telah berhasil masuk ke Akademi Shrek. Anggap saja ini perayaan yang terlambat. Petik 2. Gu Yue dan Su Xiaoyan bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wulin. Es krim mereka terlupakan di atas meja. Keempatnya saling tersenyum. Tidak sembarang orang bisa diterima di Shrek Academy. Menyebutnya sebagai akademi nomor 1 di benua itu tidak meremehkan. Hanya ujian masuk saja yang menguji banyak aspek, kekuatan, potensi, profesi sekunder, karakter, dan kesabaran. Itu adalah ujian yang sangat komprehensif. Gagal dalam satu percobaan akan sangat menghambat peluang mereka untuk masuk ke akademi. Namun sekarang, mereka duduk di sana sebagai murid Akademi Shrek. Wu Zhangkong dan Issea Academy tidak menyia-nyiakan waktu mereka untuk merawat keempatnya. Harapan memenuhi hati mereka. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan mereka pelajari di sini di Akademi Shrek, dan betapa berbedanya hal itu dengan akademi biasa seperti Akademi Issea. Pelayan, di sini. Selama perayaan berempat, orang di meja di sebelah mereka berteriak. Mereka menutup telinga terhadap keributan itu, tapi itu baru permulaan. Berikan saya nomormu. Kata-kata orang asing itu dilapisi dengan kesombongan. Siapa yang berani begitu menuntut di Akademi Shrek? Tang Wulin dan yang lainnya berbalik untuk mencari tahu siapa orang penting ini. Seorang pria muda duduk di meja sebelah. Dia tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, dan malah menonjolkan fitur tampannya dengan setelan putih. Dia tampak sekitar 1 atau 2 tahun lebih tua dari Tang Wulin dan kelompoknya. Rambutnya mengingatkan pada emas yang dipintal, disisir ke belakang dan diikat dengan beberapa produk, tidak ada satu rambut pun yang keluar dari tempatnya. Udara aneh keluar dari kedalaman mata emas mistisnya, seolah-olah keberadaannya memancarkan cahaya. Dari semua pelanggan di toko minuman, hanya Tang Wulin yang bisa menyaingi orang di departemen penampilan ini. Meski begitu, Tang Wulin bukan tandingannya untuk sikap sombong pemuda berambut emas itu. Pelayan berdiri di depannya. Dia mengenakan rok hitam panjang dan celemik putih. Dia memiliki kulit putih giok, rambut pendek merah menyala, dan sepasang mata hitam besar dan indah. Kecantikannya membuat pria ingin melindunginya. Maaf,
Itu di luar tanggung jawab pekerjaan saya, jawabnya sopan. Lalu, apa yang saya perlukan untuk mendapatkan nomor Anda? Dia bertanya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Layanan macam apa ini? Berikan aku manajermu. Pria itu membanting telapak tangannya ke atas meja, langsung menarik perhatian pelanggan di sekitarnya. Namun untuk beberapa alasan, mereka yang mengenakan seragam Akademi Shrek mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat pemuda inilah yang membuat keributan. Tolong tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, pramusaji bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya maju ke meja. Pak, boleh saya tanya apa masalahnya? Saya adalah manajer toko minuman ini. Petik 2. Beri aku nomor komunikatornya. Pria muda itu menunjuk ke pelayan. Manajer membuat wajah penyesalan. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa membocorkan informasi pribadi staf. Pria muda itu mengangkat alis. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan nomor teleponnya? Saya minta maaf karena kami tidak dapat membantu Anda. Tolong jangan mempersulit kami. Aku tidak bisa memberitahumu informasi pribadinya apapun yang terjadi. Nada bicara manajer itu sopan, tetapi tegas. Tekanan di dalam toko meningkat 10 kali lipat. Suruh aku bosmu. Meskipun manajer itu ragu-ragu, alisnya turun, dia mengangguk pada akhirnya. Tolong tunggu sebentar. Dia berbalik dan pergi. Sesuai dengan kata-katanya, manajer itu kembali segera setelah itu, seorang pria paruh baya berpakaian mewah di belakangnya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin nomor pelayan itu. Sekali lagi, dia menunjukkan arogansi seseorang yang biasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pemilik toko tidak gentar mendengar permintaan itu. Saya mendengar permintaan Anda dari manajer, tapi saya minta maaf, kami tidak akan membocorkan informasi pribadi karyawan kami apapun yang terjadi. Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Pria muda itu menyipitkan matanya. Jadi kamu tidak akan setuju apapun yang terjadi. Pemiliknya mengangguk. Baik. Pemuda itu bangkit dari kursinya dan menjentikkan jarinya. Seorang pria berpakaian rapi berdiri dari meja di dekatnya dan mendekati tempat kejadian, memberi pria muda itu sedikit membungkuk. Tuan muda, apa perintah Anda? Bernegosiasi dengan pemiliknya. Saya ingin membeli toko minuman ini. Petik 2. Pemiliknya tercengang, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi jelek. Tuan, maafkan saya, tapi saya tidak berniat menjual. Melangkah maju, kepala pelayan itu menyapa pemiliknya dengan senyuman. Halo, saya Sun Bo. Bagaimana kalau kita berbicara secara pribadi? Dia menyerahkan kartu emas kepada pemilik toko saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sekali melihat kartu itu dan mata pemiliknya melebar karena terkejut. Dia dengan patuh mengangguk pada saran kepala pelayan dan membawa kepala pelayan pergi untuk membahas masalah. Sementara sudut mulut Sie bergerak-gerak, Tang Wulin menghela nafas karena lelucon itu. Orang-orang kota ini pasti tahu cara bermain. Gu Yue dengan dingin mendengus. Bertentangan dengan teman-temannya, Su Xiaoyan tersenyum. Jadi, apa menurut kalian dia bisa mendapatkan nomor gadis itu? Tang Wulin mengangkat bahu. Kita akan segera melihatnya. Saya tidak pernah menyangka akan ada pertunjukan seperti itu di depan kami ketika kami akan keluar untuk minum-minum. Pemilik toko tampak keras kepala, tetapi pemuda itu mungkin berasal dari keluarga kaya. Mari kita lihat apakah pemiliknya dapat dipengaruhi oleh uang. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, kepala pelayan dan pemilik toko kembali. Tuan muda, saya telah menegosiasikan harga dengan bos yang di sini, dan saya sudah mengirim pembayaran. Mulai sekarang, toko minuman ini adalah milikmu. Kepala pelayan berbicara dengan ketidaktertarikan yang terukur seolah-olah ini adalah peristiwa yang normal. Pria muda itu mengangguk, mengalihkan pandangannya kembali ke bos yang. Beri aku nomor teleponnya. Sejak awal, pemuda itu tidak repot-repot menahan suaranya. Semua orang di sekitar bisa mendengarnya dengan keras dan jelas, ekspresi terperangah terpampang di wajah mereka. Demi nomor satu gadis, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan toko minuman ini. Toko-toko di perimeter Akademi Shrek memiliki nilai properti yang tak terbayangkan. Tidak sembarang orang bisa melenggang masuk. Karena itu, latar belakang pemuda berambut emas itu menjadi topik perbincangan yang tinggi bagi penonton. Bos yang menghela nafas, mendekati pelayan berambut merah. Pada adegan ini, Tang Wulin mengangkat bahu sekali lagi. Tampaknya uang dapat mempengaruhi siapapun. Sesaat kemudian, pramusaji menghampiri pemuda itu. Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu tersenyum. Tidak banyak. Aku hanya berpikir kamu cantik dan ingin mengenalmu lebih baik. Petik 2.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu mulai membuka kancing celemeknya. Aku tidak menyuruhmu membuka pakaian. Pria muda itu berteriak, terperangah dengan tindakannya. Mendengus, gadis itu melemparkan celemeknya ke atas meja. Saya berhenti, jadi saya bukan karyawan Anda lagi. Dia berbalik untuk pergi. Senyum pemuda itu semakin lebar saat dia mencerminkan tindakannya. Bahkan lebih baik, katanya sambil mengejar bayangannya. Saya tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi di kota Shrek. Sungguh, jika ini ditoleransi, lalu apa yang tidak? Xie bangkit dari kursinya dan mengikuti keduanya. Tidak dapat menghentikan Xie, Tang Wulin mengejarnya. Bahkan jika Anda ingin memperjuangkan keadilan, setidaknya bayar tagihannya dulu. Dia memikirkan ini saat dia melemparkan beberapa tagihan ke atas meja. Dengan satu kaki keluar dari pintu, Tang Wulin merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat beriak di udara, cahaya keemasan menembus langit dan menghilangkan bayang-bayang malam.